Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pitutur. Cerita pada kali ini ditulis oleh Payung Hitam. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja ya menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian karena ceritanya akan segera saya mulai. Namaku Galuh, punya dendam dengan kakakku sendiri. Dendamku didukung kuat oleh suamiku sendiri yang sudah aku nikahi sekitar 8 tahun yang lalu. Cerita mundur di umurku yang 15 tahun pada tahun 2010. Saat itu, pulang sekolah aku langsung nyusul mbok atau ibu ke pasar. Karena dia jual ikan-ikanan segar di sana. Sekolahku jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi kalau jalan kaki bisa 15 menit baru sampai. Aku biasa bantu mbok jualan di pasar karena aku tidak tega lihat mbok yang umurnya sudah hampir 60 tahun tapi masih sibuk sendirian. Bapak cuma tukang becak, jadi beliau tidak bisa selalu bantuin mbok untuk jualan. Pasar biasanya tutup jam 2 siang untuk pedagang ikan. Tutup karena habis, atau ikan bisa jadi gak segar lagi karena dari subuh sudah digelar di meja pasar. Aku pulang sekolah jam 12 siang, jadi masih ada waktu 2 jam untuk bantu mbok beres-beres. Kadang aku sampai di pasar dagangan belum habis, jadi kami harus setor ikan ke pedagang keliling. Hari-hari kegiatanku begini, terasa aku anak sematawayang. Padahal aku punya kakak laki-laki yang harusnya lebih bisa bertanggung jawab. Suatu sore aku baru pulang dari pasar. Aku lihat ada perempuan duduk di teras rumahku. Aku nebak-nebak siapa tamu ini. "Nuwun mbak, cari siapa ya?" tanyaku pada kala itu. "Lagi nungguin Mas Gam ya, Galuh ya?" kata perempuan itu. "Nje mbak, masuk mbak. Tunggu dalam yuk," ajakku kepada perempuan itu. "Ah, ngerepotin ah. Di sini saja duduknya," tolak perempuan itu dengan sopan. "Ya sudah mbak, aku masuk dulu ya mbak. Mau beres-beres. Gak enak ini bau amis. Mari mbak," pamitku kepada perempuan itu sambil sedikit menunduk. Karena aku selalu diajarkan mbok harus tunduk kepala kepada orang yang lebih tua. "Mari," begitulah kata perempuan itu. Aku lihat di depan kamar belakang Mas Gamya sedang siap-siap memakai tali sepatunya. Sisiran menyemprotkan banyak sekali parfum. Aku tebak dia mau pergi kencan sama perempuan yang tadi. Aku belum sempat tanya namanya dan siapa juga, tapi aku yakin itu adalah pacarnya. Setelah beres-beres aku mau pergi mandi. Aku lihat mbok sedang berbincang dengan perempuan tadi yang berada di teras. Disusul Mas Gamya yang datang memanasi mesin motor erekingnya. Setelah itu naiklah perempuan itu ke atas motor dan pamit sama Simbo. Simbo kemudian masuk dengan membawa tama-tama bekas dagangan. "Itu siapa Simbo?" tanyaku kepada Simbo. "Koncone masmu, ayo ya. Kawannya kakakmu, cantik yo," kata Simbo. "Iyo, siapa yang mbok namanya?" tanyaku lagi. "Novi," jawab Simbo sambil senyum-senyum. Aku tebak lagi kayaknya mbok senang sama perempuan itu. Ya karena pertama kalinya Mas Gamya ajak perempuan ke rumah. Sebetulnya mbok sering khawatir dengan Mas Gamya. Baru tahun kemarin ia lulus SMA, tapi sampai sekarang belum ada pekerjaan dan sudah gandeng perempuan saja. Tapi setidaknya mbok ini melihat peluang kalau Mas Gamya ada kemauan untuk berkembang. Mbok seperti banyak berharap kepadaku untuk segala hal. Ya karena Mas Gamya bukan orang yang banyak bicara, sikapnya selalu dingin, suka melawan dan banyak melamun. Aku seringkali kedatangan teman ke rumah.
biasanya untuk kerja kelompok karena aku anak SMK yang rata-rata tugasnya harus berkelompok. Kali ini aku dapat kelompok yang satu anggotanya tidak pernah sekelompok sama aku. Jadi aku seperti baru kenal dengan dia, sebut saja namanya Yoyo. Lagi asik kerja kelompok di teras, aku lihat Yoyo mengintip ke dalam rumahku. Di jendela kayuku memang tanpa kaca, cuma dilapisi kain tirai karena aku merasa risih. Aku tegur Yoyo, tapi Yoyo nampak kaget, sedikit pucat, tapi langsung meminta maaf karena sudah lancang pada kala itu. Aku juga tadi benar-benar jadi gak enak. Ya sudah, ngagetin dia juga. Tapi semenjak itu Yoyo jadi berbeda. Tiap kali aku mau kerja kelompok, dia selalu menolak kalau lokasinya di rumahku. Kami dalam kelompok mata pelajaran ini bakal selamanya sampai nanti naik kelas. Sebetulnya kami rencanakan kerja kelompok bergilir di rumah tiap anggota. Tapi semua temanku ini sepakat di rumahku saja selamanya, karena rumahku punya teras luas dan halaman yang lumayan sangat rindang. Tapi cuma Yoyo saja yang sejak kerja kelompok kedua, dia benar-benar tidak mau lagi datang ke rumahku. Agak heran sebetulnya, tapi ya sudahlah. Kalaupun Yoyo tidak ikut, tapi Yoyo titip uang jajan dan meminjamkan laptopnya untuk kami. Singkat ceritanya, waktu aku sudah mulai memasuki UN, Mbok dan juga Bapak juga sudah sering kenalin aku dengan beberapa laki-laki. Ya untuk dinikahkan dengan aku. Ya karena aku memang masih orang desa, jadi umur 18 tahun. Jadi umur 18 tahun adalah umur yang pas untuk perempuan menikah. Aku ingat sekali momen-momen ini, ya karena disibukkan UN, masuk perguruan tinggi negeri, menikah, dan beberapa persoalan kakakku. Di malam yang tenang itu, Bapak menyuruh aku kemudian ke bangunan sebelah yang biasa kami buat untuk meletakkan padi dan hasil tani untuk ambil kentang. Aku berangkat akhirnya cuma ditemani lampu sendir kecil, menyusuri jalan setapak kira-kira 60 meter dari rumahku ke bangunan itu. Di tengah jalan aku menengok ke belakang, sekedar mengecek kenapa baru beberapa meter saja sudah gelap banget, padahal lampu di rumah terang. Biasanya lampu rumah terangnya sampai jalanan. Dan waktu aku menengok segelebat, aku lihat di rumah ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Itu Mbok, Bapak, dan 1 lagi siapa? Aku sempat mikir kapan ada orang masuk. Perasaan jalan ke pintu depan itu cuma 1. Tapi biarinlah. Mungkin kawan Mbok atau Bapak yang mampir. Sampai di dekat bangunan itu, aku lihat ada seperti anjing di dekat tangga bangunannya. Aku agak ngeri dengan anjing itu, tapi waktu aku dekati ternyata itu Mas Gamya merangkak dengan sesuatu di mulutnya. Betapa kagetnya aku, jantung serasa mau copot. Mas Gamya tidak mungkin bercanda, ngobrol saja gak pernah apalagi bercanda. Aku lari secepatnya ke arah yang berantakan. Di antara rumput-rumput tinggi, akhirnya aku sampai ke rumah langsung menuju kamar Mas Gamya di belakang. Betul dia tidak ada di tempat. Bapak dan juga Mbok itu benar-benar kebingungan. Aku sudah gak bisa berkata apa-apa lagi karena nafasku benar-benar tersengal-sengal. Yang aku ucap cuma Mas Gamya, Mas Gamya. Sambil menunjuk-nunjuk ke arah bangunan lumbung itu, Bapak cepat-cepat ambil golok dan juga Mbok menyusul di belakangnya. Aku cuma diam dan baru sadar kakiku berdarah-darah karena ranting dan juga batu-batu besar di tanah karena sendalku putus. Aku akhirnya terduduk di depan kamar Mas Gamya sambil menangis. Menangis kaget dan juga sakit sekali kakiku. Aku ingat waktu itu aku menangis pada kala itu. Aku yang menyusul, iya suara tangisanku ditiru entah oleh siapa. Aku sempat kaget menengok ke segala arah, tapi tidak ada siapapun di sana. Aku lalu beranikan diri untuk berdiri ke kamar mandi dan aku siram semua luka di kakiku. Setelah itu, aku obati sendiri di ruang tamu. Tidak lama kemudian setelah itu, Mbok dan juga Bapak datang ke rumah membopong Mas Gamya yang tubuhnya basah kuyup dan juga kotor. Kok bisa-bisanya, Le? Tangi, Le, tangi. Mbok ini lo, Le. Kok bisa-bisanya sih, Nak? Bangun, Nak, bangun.
"Ini ibu loh nak," kata Simbok sambil membangunkan dan juga menguncangkan tubuh Mas Gamya yang tatapannya kosong melotot ke arahku. Sementara bapak sibuk melepas pakaiannya dan membersihkan tubuh Mas Gamya, aku cuma ketakutan di hadapan Mas Gamya. Ia seperti orang yang mau memangsa. Setelah Mas Gamya selesai, Mbok merebahkannya di ruang tamu dan kemudian lalu lanjut mengobati kakiku. "Kamu lihat apa Nduk tadi Nduk?" tanya Simbok. Aku jadi enggan banyak bicara. Aku bingung apa yang terjadi, jadi aku diam saja. "Ya udah kamu tidur sana, biar besok sudah sembuh lukanya." Mbok masih suka bohongin aku layaknya anak kecil. Aku suka sekali waktu Mbok selalu berusaha nenangin aku, walaupun aku tahu lukanya gak bakal sembuh besok, tapi aku menjadi tenang. Mbok adalah orang yang sangat mencintai anaknya, walaupun Mas Gamya selalu melawan. Tidak tanggung-tanggung biasanya Mas Gamya suka main fisik terutama sama Simbok. Kalau sama bapak atau di depan bapak dia tidak berani, karena selalu diancam dilaporkan ke polisi. Sama juga dengan aku, dia suka kasar. Sesekali suka mengambil hakku tanpa izin. Aku pernah dulu berani melawan tapi aku ditampar keras sampai terpelanting ke belakang. Semenjak itu aku selalu dingin dengan dia. Aku jalan menuju kamar lalu bapak bilang jangan lupa berdoa sebelum tidur. Aku cuma mengangguk dan di dalam tidur aku bermimpi. Aku lupa dengan mimpinya. Intinya aku terbangun kaget, badanku menggigil dan lidah terasa hambar. Aku cek jam pada kala itu yang masih menunjukkan jam 3 pagi. Aku akhirnya tidur lagi. Di waktu aku berusaha tidur, samar-samar aku dengar suara laki-laki dari kejauhan. "Galuh, Galuh, Gal," memanggil-manggil namaku seperti itu. Karena aku pikir itu Mas Gamya, aku bangun buat ke ruang tamu. Semua ruangan di rumah sudah gelap, tapi di ruang tamu aku lihat lilin masih menyala. Di sana ada Mbok tidur di sofa tanpa Mas Gamya yang ada di sana. Aku bingung, kemana dia? Karena aku sudah merasa demam dan juga menggigil, aku putuskan balik ke kamar dan karena aku pikir tadi cuma diambang sadar tidak sadar suaranya. Tapi waktu aku sudah di depan pintu, ya di pintu kamar itu, aku dengar lagi suaranya. "Galuh, Mas mau minta maaf." Aku makin bingung, tapi waktu aku intip lagi ke arah ruang tamu, di tempat direbahkannya Mas Gamya, ada pocong ditidurkan di situ. Dengan wajah Mas Gamya yang menangis tapi wajahnya begitu sangat gelap. Aku pingsan seketika di sana. Yang aku ingat waktu bangun, aku sudah ada di rumah sakit dengan infus di tanganku. Karena itu pagi hari sekitar jam 9, ada seseorang masuk ke dalam kamar. Ya perempuan ini aku kenal, dia pacarnya Mas Gamya, mengantarkan aku sarapan, tapi pakai seragam suster. Aku baru tahu jika dia bekerja di sini. Dia lemparkan senyuman dan bilang, "Dimakan ya, semoga lekas sembuh." Aku balas senyuman, dan pada kali itu ya karena kepalaku sangat pusing waktu itu, aku tidak sempat tanya di mana Mbok dan juga bapakku. Seharian aku cuma bisa terbaring lemah dengan perasaan khawatir bagaimana nanti UN aku tidak boleh sakit lama-lama. Setelah maghrib, Mbok dan juga bapak datang membawa rantang berisi makan malam. Tapi bapak tidak lama, dia langsung pulang karena mau jagain Mas Gamya yang juga sakit pada kala itu. Mbok nyuapin aku pakai tangan kosong. Nikmat sekali rasanya. Sudah belasan tahun aku tidak disuapin oleh Simbok. "Mas Gamya, kenapa Mbok?" tanyaku. "Sudah, kamu istirahat saja dulu," kata Simbok. "Mbok, aku kemarin lihat Mas Gamya merangkak di depan rumah. Ya, di rumah lumbung itu. Di mulutnya kayak ada sesuatu, kayak ayam hidup. Tapi aku gak yakin itu ayam," cerita aku kepada Simbok. Ibu berhenti menyuapiku dan langsung ngasih air putih. "Mbok sudah banyak kecewa sama kakakmu. Semenjak SMP tidak pernah mau dengerin Mbok lagi, apalagi bapak. Dia sering kali bantah Simbok, tapi Mbok berusaha berpikir juga.
kalau generasi Mas Gamya dan juga kamu gak bisa disamakan sama si Mbok. Mbok gak cerita kepada kamu, sengaja supaya kamu bisa fokus sekolah. Bapak juga, dia sudah capek kerja, jadi gak mau tambah capek kalau di rumah. Jadi gak pernah curhat ke kamu soal masalah di rumah. Sebetulnya sudah 2 tahun ini kita benar-benar krisis, Dok. Harusnya kita gak krisis karena kakakmu sudah dapat kerja, tapi ini bapak jadi double kerjanya, ngebecak dan juga ngekuli panggul di pasar. Kasihan bapak. Jelas Mbok kepadaku. Terpukul rasanya aku belum bisa bantu apapun, dan juga marah juga dengan Mas Gamya. Kakakmu semakin beda sikapnya setelah kenal sama Novi. Ibu sudah minta tolong Novi untuk bantu nasihatin Gamya, tapi Gamya cuma berubah untuk Novi, bukan untuk kita. Jelas Mbok lagi sambil terisak sekarang. Kita doakan saja untuk Mas Gamya sekarang, Mbok, supaya lebih ingat sama kita, terutama Mbok dan juga Bapak, kataku sambil menenangkan Simbo. Besok siangnya aku pulang ke rumah karena keadaan sudah membaik dan juga orang tuaku tidak bisa bayar untuk hari selanjutnya. Jadi aku di rumah sakit cuma 2 hari 1 malam. Sore menjelang maghrib di rumah, aku lihat Mas Gamya juga yang sudah segar dan kembali gagah sedang siap-siap mau pergi. Mau kemana Mas? Tanyaku basa-basi. Cari duit tuh, disuruh mbokmu, jawabnya dengan ketus. Oh, hati-hati Mas, kataku sambil pegang tangannya karena aku mau salim. Tapi kagetnya aku, tangannya panas betul. Langsung aku lempar begitu saja. Kalau geli karo aku, ya mending gak usah kenal aku saja, kata Mas Gamya membentak. Kemudian aku dikagetkan oleh suara benda jatuh di belakang rumah. Aku spontan kemudian menengok ke arah belakang. Lalu maksudnya mau tanya Mas Gamya yang barusan itu apa. Secepat itu aku nengok balik ke arah dia hilang begitu saja. Ah, kacau pikiranku. Masa bodoh sama apa yang terjadi di sebelahku tadi. Aku pergi ke belakang. Belum sampai di belakang aku dengar ada suara desahan perempuan dari kamar Mas Gamya. Sepertinya ada yang tidak beres. Karena aku penasaran apa yang terjadi, karena aku tidak tahu, ya beda desahan orang sakit atau sedang berhubungan. Akhirnya aku intip dari lubang kunci. Terkejutnya aku untung pilih mengintip dulu sebelum mendobrak, karena aku takut ikut campur dengan masalah orang. Tapi bukan masalah yang kudapat, tapi justru kakakku sendiri yang sedang bercinta. Aku segera pergi ke kamar dan berlagak tidak tahu apapun. Tapi di situ juga aku tidak habis pikir, siapa tadi yang aku ajak bicara. Aku tunggu si Mbok ini tidak kunjung pulang dari pasar. Bapak juga, padahal sudah lepas maghrib. Oh iya, hari ini aku ikut Mbok ke pasar dan juga tidak sekolah karena kondisiku belum sepenuhnya pulih. Di tengah kesunyian itu, pintu depan diketuk. Aku berharap Mas Gamya yang buka, tapi 3 kali diketuk tidak ada yang bukakan. Ya sudah, aku akhirnya yang membukakan. Tidak ada siapapun di balik pintu itu, tapi ditinggali 1 buah kelapa hijau. Di sini ditulis pesan untuk Gamya. Aku kemudian bawa masuk ke dalam, dan baru saja aku tutup pintunya, buah kelapa itu berubah menjadi bungkusan putih. Waktu aku putar bungkusan itu, betul saja itu adalah kepala pocong. Aku sudah mau gila, teriak sejadi-jadinya sambil aku lempar kelapa itu, menggelinding tidak wajar karena tidak berhenti-henti. Ya terus ke arah dapur dan juga belok ke pintu kamar Mas Gamya. Apa yang barusan aku pegang itu? Apa yang barusan aku lihat? Tidak mungkin ini terjadi. Sampai aku bentur-benturkan tanganku ke lantai dan rasanya sakit sekali. Tandanya aku tidak sedang bermimpi. Betul saja dari kamar Mas Gamya aku dengar suara teriakan laki-laki sepertinya sangat kesakitan. Tapi karena aku tahu di dalamnya ada Novi, aku tidak berani ke sana. Aku malah keluar rumah untuk mencari bantuan. Di jalan menuju pos ronda, aku mendengar seperti ada benda jatuh. Sangat keras sekali dan aku cek ternyata betul itu buah kelapa lagi. Karena aku sudah tahu, aku lanjut lari dengan
setengah tenagaku. Sampai pos ronda, aku kemudian menemui 3 orang bapak-bapak yang baru selesai sholat maghrib. "Tolong pak, tolong saya pak," kataku sambil terjatuh dan memeluk kaki dari salah satu bapak-bapak itu. Kenapa kamu, Duk? Tenang dulu, tenang. Kenapa, Duk?" kata bapak itu sambil membopongku ke pos ronda pada kala itu. "Mas kami ya pak, mas kami ya." Aku lagi-lagi tidak bisa bicara banyak. Aku cuma terisak sambil tersengal-sengal. "Kamu anaknya Pak Rus ya?" kata bapak itu. Aku cuma mengangguk. "Ya sudah, saya tak telepon bapakmu dulu," kata salah satu bapak-bapak itu sambil mengeluarkan ponselnya. Aku diajak pulang akhirnya ditemani bapak-bapak tadi untuk memastikan rumah aman. Tidak lama bapak dan juga mbok pulang dengan laki-laki, sebut saja namanya Herman, suamiku sekarang ini. Singkat ceritanya, aku tahu kakakku dipikat oleh pacarnya yang ternyata tunangannya juga, tanpa sepengetahuan keluargaku. Kami tahu itu, ya karena Mas Herman adalah rekan kerja dari pacar mas kami ya. Aku bingung kenapa dia harus tunangan diam-diam. Kenapa tidak izin saja? Lagian mbokku kan sudah setuju setauku. Tapi ternyata tidak. Mbok begitu tidak setuju dengan Novi, karena walaupun ia sopan santun murah senyum, tapi hatinya ternyata serakah. Mas Herman tahu semua ini setelah beberapa kali memergoki Novi jalan dengan laki-laki lain. Sedangkan kakakku Mas Kamya sering ke rumah sakit sekedar mengantarkan Novi bakso kesukaannya. Mas Herman mengamati semuanya karena dia bertugas mengontrol segala kegiatan perawat di rumah sakit. Sesekali Mas Herman ini menegur Mas Kamya supaya tidak terlalu sering ke rumah sakit untuk melihat Novi. Tapi Mas Kamya justru mengolok-olok Mas Herman sampai pernah baku hantam. Mas Herman sudah bekerja seprofesional mungkin, menegur Mas Kamya dengan baik-baik. Tapi selalu saja Mas Kamya di luar rumah sakit menunggu Mas Herman untuk diberi pelajaran. Kakakku menyangka Mas Herman berusaha menghalangi hubungannya dengan Novi. Kakakku yang pendiam, dingin, terlihat santun itu juga ternyata punya sikap yang egois lebih dari iblis. Nasihat dari kerabatnya untuk kebaikan dirinya pun sering ditepis, apalagi nasihat orang tuaku. Akhirnya ia berujung kualat. Sampai saat ini, pemikat yang dipakai Novi untuk Mas Kamya belum berhenti. Tapi sepertinya Novi pun sudah lepas tangan untuk Mas Kamya, karena kabarnya Novi segera menikah dengan seseorang, entah itu siapa. Novi dengan segala perjuangannya mengirimi kami berbagai jenis jin dan ilmu hitam agar keluarga kami tetap terpuruk. Tapi ia malah meninggalkan Mas Kamya. Membingungkan sebetulnya apa yang Novi mau. Yang membingungkan karena kita tidak dapat jawaban dari Mas Kamya yang sudah terlanjur gila. Tapi dari menurut diskusi keluargaku, Novi adalah orang yang telah ditolak cintanya oleh Mas Kamya. Akhirnya Novi ini main dukun. Ini masih perkiraan karena tidak tahu kebenaran aslinya apa yang kakakku telah berbuat. Kami juga tidak pergi ke dukun untuk menyelesaikan atau menyembuhkan Mas Kamya. Kami cuma pergi ke pura dan juga berdoa terus-menerus memohon kesembuhan Mas Kamya dan juga mensucikannya. Mas Herman sakit hati sekali karena sudah banyak dituduh oleh Mas Kamya. Hampir kehilangan pekerjaannya, jadi bulan-bulanan gosip di tempat kerjanya kalau Mas Herman adalah perusak hubungan orang. Dibuat babak belur 3 kali dengan kakakku dan juga teman-temannya. Untuk aku sampai saat ini masih sangat membekas betapa sakitnya dihianati kakak sendiri. Ya, terutama melihat perlakuannya terhadap Simbo. Mbak begitu sabar merawat Mas Kamya yang sekarang sudah tidak waras lagi. Mas Herman tahu akulah adik dari Mas Kamya waktu aku masuk rumah sakit. Dia prihatin melihatku, Mbok dan Bapak yang tadinya cuma masalah pekerjaan, sekarang Mas Herman bisa sampai memasuki masalah personal keluarga kami. Yang akhirnya, setahun setelah aku lulus SMK dan berhasil masuk PTN, aku menikah dengan Mas Herman. Dia membawa derajat keluargaku menjadi lebih baik, tapi dengan terpaksa merawat kakakku juga yang gila. Dan kabarnya waktu aku selesai melahirkan, Novi juga tidak terdengar lagi kabarnya.
Tapi menurut gosip dari rekan kerjanya, Novi jadi perempuan bayaran di salah satu tempat karaoke dan rata-rata rekannya hilang kontak karena Novi malu. Sebelum diakhiri cerita ini, baiknya kita introspeksi, dengarkan nasihat orang tua demi keselamatan hidup kita. Dan hargai pendapat orang lain yang niatnya memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Dan yang paling penting adalah dicek dulu kalau ada kelapa jatuh di malam hari. Jangan langsung diambil, besok pagi saja. Begitu juga kalau ada orang yang ketuk pintu di malam hari, jangan langsung dibuka ya teman-teman. Dilihat dulu dari jendela siapa yang mengetuk, atau tanya siapa di luar. Pastikan kalian kenal mereka atau amati garis bibirnya, kalau ada ya aman. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Menurut kalian bagaimana nih cerita pada kali ini? Tulis komentar kalian di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih atas support kalian selama ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.